Kita tentu sudah tidak asing lagi jika mendengar cerita tentang negara Arab Saudi. Ya, Arab Saudi adalah sebuah negara yang cukup kaya, akan tetapi juga menyimpan banyak sekali rahasia di dalamnya. Dengan kategori negara yang cukup kaya, tentu membuat banyak sekali warga negara asing yang berdatangan dan ingin bekerja di sana, termasuk Indonesia. Namun, tahukah kalian ada beberapa TKI dari tanah air yang terkena hukuman pancung atau hukuman mati? Bahkan ada yang ketika dihukum pancung, negara Indonesia tidak mendapat pemberitahuan terlebih dahulu. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Kisah ini menimpa saudara kita yang bernama Muhammad Zaini Misrin Arsyad yang berasal dari Pulau Madura. Beliau dieksekusi di Arab Saudi pada hari Minggu tanggal 18 Maret tahun 2018 pada pukul 11.30 waktu setempat. Menurut keterangan dari pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, otoritas kerajaan Saudi Arabia sama sekali tidak memberitahu atau menyampaikan mandatory consular notification mengenai eksekusi ini kepada perwakilan Republik Indonesia. Nah, secara terpisah, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, lalu Muhammad Iqbal, mengamini keterangan itu. Bahkan menurutnya, Kemlu RI tahu dari sumber tidak resmi beberapa saat sebelum eksekusi dan saat itu semua akses sudah ditutup. Zaini Misrin, warga Bangkalan, Madura. Beliau dituduh membunuh majikannya di kota Mekah pada tahun 2004. Tetapi pemerintah baru diberitahu tentang status hukum Zaini ketika pengadilan Arab Saudi telah menjatuhkan vonis hukuman mati 4 tahun kemudian. Eksekusi terhadap Zaini Misrin adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Apalagi jika merunut pada pengakuan Zaini Misrin bahwa dia dipaksa untuk mengakui melakukan pembunuhan setelah mengalami tekanan dan intimidasi dari otoritas Saudi Arabia. Pada proses persidangan hingga dijatuhkan vonis hukuman mati, Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial. Sebelum eksekusi dilakukan, Presiden Joko Widodo sempat menyurati Raja Salman sebanyak 2 kali untuk meninjau kembali kasus pidana yang menimpa Zaini Misrin. Kemenlu RI pun berupaya mengajukan permohonan peninjauan kembali karena ada bukti baru dan permohonan itu dikirimkan ke mahkamah pada tanggal 6 Maret tahun 2018. Namun, semua upaya itu tidak bisa membatalkan vonis hukuman yang dijatuhkan kepada beliau. Nah, setelah Zaini Misrin dieksekusi, masih ada 2 WNI lainnya yang berada di Arab Saudi, yakni Saudari Tuti Tursilawati dan Saudari Eti binti Thoyib asal Jawa Barat yang menunggu eksekusi mati setelah pada tahun 2010 divonis bersalah karena kasus yang sama. Ini membuktikan bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap TKI telah beberapa kali terjadi di Arab Saudi. Kita kembali pada tahun 2015, Saudari Siti Zainab, TKI asal Bangkalan, Madura, yang juga dihukum mati karena kasus pembunuhan pada tahun 1999. Dalam pekan yang sama juga ada Saudari Karni binti Medi Tarsim yang juga dieksekusi di dekat Madinah. Siti Zainab binti Duhri Rupa lahir di Bangkalan pada tanggal 12 Maret tahun 1968. Beliau bekerja sebagai buruh migran Indonesia di Arab Saudi. Beliau dipidana hukuman mati karena kasus pembunuhan terhadap istri majikan tempatnya bekerja yang bernama Naurah binti Abdullah Duhem Al-Maruba. Sebelum eksekusi mati dilakukan, beliau sempat ditahan di penjara umum Madinah sejak tanggal 5 Oktober 1999. Setelah melalui serangkaian proses hukum, pada tanggal 8 Januari tahun 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati kisos kepada beliau. Protes dilakukan setelah Kemenlu melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah menerima informasi dari pengacara Khudran Al-Zahrani terkait telah dilaksanakannya hukuman mati kisos terhadap Siti Zainab binti Duhri Rupa pukul 10 waktu setempat di Madinah. Setelah itu, pemerintah Arab Saudi juga tidak menyampaikan pemberitahuan sama sekali kepada perwakilan Republik Indonesia maupun kepada pihak keluarga mengenai waktu pelaksanaan hukuman mati.
Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk memprioritaskan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri yang menghadapi masalah hukum. Berdasarkan cerita, pada saat itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan semua upaya secara maksimal untuk membebaskan Siti Zainab dari hukuman mati. Beberapa langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia adalah: yang pertama, langkah hukum dilakukan dengan menunjuk pengacara Khudron Al-Zahrani untuk memberikan pendampingan kepada Siti, serta memberikan pendampingan dalam setiap persidangan. Nah, langkah berikutnya adalah langkah diplomatik telah dilakukan oleh 3 mantan Presiden Republik Indonesia, yakni almarhum Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2000, kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2011, dan yang terakhir adalah Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Mereka telah mengirimkan surat resmi kepada Raja Saudi yang berisi permohonan agar memberikan pemaafan kepada Siti Zainab. Selain itu, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh maupun Jeddah juga telah mengirimkan kepada Emir di Makkah dan Madinah untuk mendorong pemberian maaf untuk Siti. Kemudian Menlu juga telah menyampaikan secara langsung dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri pada bulan Maret tahun 2015 untuk membantu melakukan pendekatan dengan kepada keluarga untuk memberikan pemaafan. Wamenlu Arab Saudi dalam hal ini menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah luar biasa untuk melindungi warga negaranya. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan pendekatan secara terus-menerus kepada ahli waris korban. Dan yang terakhir, secara informal pendekatan juga telah dilakukan kepada pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan kabilah Al-Ahmadi yang merupakan suku asal suami korban. Di samping langkah-langkah tersebut, berdasarkan informasi, pemerintah Indonesia juga telah melakukan beberapa tindakan upaya lainnya untuk membebaskan Siti dari hukuman mati. Pemerintah Indonesia telah dan akan terus melakukan upaya-upaya memberikan perlindungan kepada WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri, termasuk bagi mereka yang terancam hukuman mati. Tercatat dalam periode Juli tahun 2011 sampai Maret tahun 2015, pemerintah telah berhasil membebaskan dari hukuman mati bagi 238 WNI di luar negeri. Arab Saudi memang dikenal dengan sering sekali melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kasus seperti ini tidak cukup sekali terjadi. Jika hanya terjadi sekali atau 2 kali, mungkin bisa disebut kecolongan. Tapi ini sudah terjadi berkali-kali. Ini merupakan PR yang sangat penting bagi pemerintah kita ketika akan mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi. Sebenarnya masih banyak sekali kasus yang terjadi di negara Arab Saudi. Ini merupakan suatu peringatan buat kita semua bahwa tidak selamanya negara yang dipandang dengan kemewahannya, dengan agamanya, bisa memberikan perlindungan yang benar-benar aman bagi kita sebagai pekerja yang ingin bekerja di sana. Terlepas benar atau salahnya para korban yang telah dijatuhi hukuman mati, kejadian seperti ini cukup sekali menjadi tamparan bagi pemerintah kita khususnya dan bagi para calon tenaga kerja yang akan berangkat ke sana pada umumnya. Bagi kalian yang hendak bekerja ke sana, sudah seharusnya kalian lebih berhati-hati sekali dalam bekerja. Semoga para almarhum dan almarhumah yang telah berjuang demi keluarga bisa ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan bisa diberikan kesabaran dan keikhlasan atas musibah yang terjadi seperti ini. Semoga hal serupa tidak pernah lagi terjadi kepada TKI dari negara kita saat berada di luar negeri. Pengadilan yang paling adil adalah kelak di hari akhir. Orang yang telah zalim terhadap para korban semoga mendapatkan hukuman yang setimpal kelak di akhirat. Bila ada salah kata, salah penyebutan, atau apapun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau menjatuhkan pihak manapun. Semua pembahasan adalah murni untuk bahan pengetahuan kita dan semoga bisa menambah wawasan sekaligus bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Harapan terbesar saya adalah pembahasan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
Terus dukung channel ini dengan cara subscribe supaya bisa terus memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.